Halo, gua Surya. Sekarang kita udah ada di booth-nya BYD. Ada yang baru nggak sih di ada yang baru nggak sih di BYD? Jelas ada. Ini yang baru, mobil keluarga alias MPV. Ada apa tuh? Kita zoom dikit. BYD M6. Nah, akhirnya nih BYD sekarang ngeluarin mobil keluarga. Setelah sebelumnya dia ngeluarin mobil sportnya dengan seal, mobil compact SUV-nya dengan Atto 3. Nah, kalau sepintas kita lihat fascia depannya tuh mirip banget nih sama BYD Dolphin. Oh ya, yang tadi namanya BYD Dolphin by the way. Mirip banget kan sama BYD Dolphin, di mana ada kayak silver lining gitu yang nyambung dari lampu kiri ke lampu kanan. Nah, itu kan kayak ya kurang lebih mirip lah kayak Dolphin. Ya, gua pribadi masuk sih. Kalau warna putih ya, so far gue lihat dia baru warna putih, jadi masuk nih. Putih, silver, ada emblem BYD-nya di tengah. Dan ya kayak sepintas mungkin kayak kayak Cloud EV kalau dilihat lekuk-lekukannya gitu. Sini udah ada kameranya juga nih, kamera depan ya. Pastinya nanti itu bakal kamera 360. Ada adaptive cruise control pastinya. Di sini ada radarnya, RCC, radar cruise control. Dan seperti biasa yang gue demen dari mobil-mobil kebanyakan, ada lubangnya. Beneran lubang, aerodinamis. Fun fact. Nah, fun fact-nya. Kalau kita zoom dikit ke headlight ya atau ke lampunya, kita hitung berapa banyak lampunya. 1, 2, 3. Ada 3 LED proyektor dan ada 2 LED biasa reflektor. Sepertinya yang 2 ini kemungkinan besar untuk lampu jauh ya. Jadi lampu dekatnya pakai yang LED proyektor, lampu jauhnya pakai reflektor. Di sini ada daytime running light atau DRL, dan tadi mungkin sepintas ada club clip sein-nya. Jadi kuning-kuningnya di sini, dia bakal diganti, si DRL ini bakal digantikan sama lampu sein. Oke, kayaknya udah segitu sih dari depan. Dari sisi samping sekarang, seperti biasa. Kalau gua yang bahas, kita bahas apa ya dulu? Bannya. Oke, bannya. Di sini bannya dibalut dengan GT Control P10. Ukurannya 225/55 R17. R17 artinya ringnya ring 17, ya kan? Velgnya ya 10 spoke model akar gitu. Again, velg is preference ya, selera. Jadi gua nggak berani bilang ini bagus atau jelek, tapi kalau yang ini sih gua so-so lah. Gua di tengah-tengah, jadi nggak terlalu banyak komentar di sini. Dari sisi kayak kalau kita lihat di sini ini bakal ada agak chrome-chroman gitu ya, chrome-chroman di window-nya gitu. Kalau gua personally gua nggak terlalu suka sama yang kebanyakan chrome kayak gini. Tapi untuk warna putih kayaknya masih masuk sih. Jadi masih acceptable lah di warna ini. Terus kalau kita lihat di sini handle pintunya clean, slick, sewarna body, cakep. Tombolnya juga nyatu gitu sama warna bodinya, jadi nggak kelihatan. Misalkan ada beberapa mobil yang tombolnya tiba-tiba warna hitam tuh, itu ngeselin tuh, kayak ada tai lalatnya gede banget gitu di handle-nya. Jadi oke lah, acceptable. Kalau kita ke belakang sedikit, nah kalau tadi ada gue mention kan kayak ada silver chrome-chroman lining dari depan ke belakang gitu. Somehow di pilar C-nya di row ketiga itu ada apa nih? Ada wording space gitu. Gua bingung sebenarnya space ini apa. Nanti mungkin kita tanya nih orang BYD. Apa sih maksudnya space ini kayak? Ya gue tahu space artinya apa ya? Planet. Bukan. Kalau yang tawarnya space tulis di kolom komentar ya kan. Gua bingungnya di situlah intinya. Nah, di sini ada tempat ngisi bahan bakar ya. Ya kan? Cara bukanya gimana? Dari depan? Oh, nggak perlu, tinggal pencet aja. Nah, kita lihat, kita bikin tebak-tebakan. Portnya dia pakai port apa? Nah, portnya ternyata pakai port. Nah, kelihatan Type 2 CCS. Jadi udah jelas nih, dia bisa pakai DC fast charging. Oke, fun fact lagi. Penutup
chargernya di si fast chargingnya ini nggak bisa asal tutup. Jadi harus, ini misal nih, kalau gua tutup yang gede dulu ya, gua tutup pakai yang gede dulu. Ah, terus sekarang gua mau tutup pakai yang kecil, kagak bisa cuy. Tuh, ngeselin nggak sih? Kenapa sih harus ada urutannya gitu? Jadi urutan yang benar itu yang kecil dulu, ya kan? Baru yang gede. Tada. Nah, ya, agak dikit ngerepotin sih. Nah, sekarang kita sudah di bagian belakang dari BYD M6, ya. Kita bahas dari atas ke bawah aja deh. Dari atas, seperti biasa, ada spoiler ya, standarnya MPV ke-Indonesiaan. Harus ada spoiler ya, biar kelihatan garang gitu, kelihatan racing. Padahal ya, ngebut juga kagak biasanya MPV kan. Pakai bawa anak kecil, masa mau ngebut-ngebut? Kan nggak mungkin. Nah, tapi ini juga ada standar nih, kayak istilahnya high mount stop lamp-nya harus lebar, panjang gitu kan. Padahal sebenarnya kecil aja udah cukup sih, supaya nggak silo. Masalahnya ini kalau malam bakal silo banget nih kalau dia nyala pas orang ngerem gitu kan. Tapi ya oke lah. Stop lamp-nya end to end, ujung ke ujung, cakep. Kalau menurut gua cakep sih. Gua demen nih model-model kayak gini. Ini kayak sepintas gue lihat kayak stop lamp-nya si Seal yang nyambung ke semua. Tapi mungkin gue lebih suka ini sih. Ini first impression gue, by the way. Terus tapi yang gue agak mehnya gitu, krom-kroman lagi nih. Aduh ya, ini kembali ke selera lagi. Ada yang suka krom-kroman, ada yang nggak suka, ya kan? Krom-kroman lagi nih, dari ujung ke ujung lagi krom-kromannya. Sederhana kan? Kenapa gue nggak gitu suka? Ntar kalau ada matahari dari belakang nih, nyala banget nih kalau krom-kromannya. Silau dunia saya, ya kan gitu. Oke. Ya, selain itu di sini ada emblem EV karena dia EV, jelas ya kan. Bukan bensin. Ada emblem BYD M6. Oke. Sama satu hal lagi yang gue suka actually, reflektor mata kucingnya itu agak tersembunyi di bawah. Jadi gue suka nih model kayak gini. Jadi nggak kayak ngeganggu desain dari bumpernya gitu loh. Cakep nih. Dia sembunyiin di sini karena menurut saya kalau reflektor gini kelihatannya pas di center aja, jangan kelihatan pas nggak di center. Keselin. Oke. Nah, karena tadi kita udah ngitung berapa banyak lampu remnya yang ada di depan. Sekarang kita hitung yang di belakang. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Perfectnya ada 5 dot atau pixel yang ada di lampu belakang. Selain yang tadi yang garis tegas lurus dari ujung ke ujung ya. Oke. Mungkin itu dari situnya. Sekarang kita coba buka nih bagasinya. Bagasinya udah electric tailgate. Jadi walaupun jarang nge-gym, masih bisa lah bukanya. Yuk kita masuk sedikit ke depan, masuk sedikit ke dalam. Ada lampunya di situ, lampu penerangan untuk malam. Tapi sayang kenapa masih bolam sih? Harusnya LED dong, mobil listrik. Ini rata lantai. Baris ketiganya ini dia bisa dilipat rata lantai. Tapi sekarang kita naikin dulu. Nah, ini baris ketiganya kalau dinaikin, space-nya, wow. Actually space-nya nggak terlalu gede ya ternyata. Jadi mungkin ini kalau 1 galon air minum nggak muat sih kayaknya. Jadi kalau mau gedein space-nya ya mau nggak mau harus tidurin nih. Nah, bentar, cara tidurinnya gimana? Biasanya sih tarik terus dorong. Oh ya, sama. Oh ada 2 mode guys. Jadi ini paling tidur, bisa sedikit ke tengah ya kan? Sama apa? Tidur banget. Oke, jadi bisa ditidurin banget nih. Jadi begitu butuh storage ekstra, tidurin semua aja. Oke, kita lihat di kompartemennya ada apa. Oke, di kompartemennya nih harusnya ya ada tire repair kit karena nggak ada ban serepnya. Ban serepnya ini nggak ada nih. Berarti dia bakal pakai tire repair kit. Nah, sama toolkit lah pasti ada di sini nanti. Ada 2 speaker di row 3-nya. Jadi yang row 3 masih bisa menikmati musik lah di sini. Oke. Yuk kita masuk ke bagian interiornya.
Sambil nunggu kita bahas apa ya? Bentar, bentar. Oh, actually, jadi mobil MPV ini juga udah dilengkapi dengan roof rail, ya kan? Roof railnya, so far sih gua lihat roof railnya nggak ada tulisan do not load. Berarti ini roof railnya bukan cuma gimmick atau aksesoris doang. Harusnya roof rail ini bisa dipasangin crossbar, pasangin roof rack atau apapun itu. Ya demen camping bisa pasang apa tuh yang camping-campingan buat di atas. Cakep, berarti itu fungsional. Oke, sebelum kita masuk ke row baris 3-nya, ada sedikit detail di sini yang cukup menarik. Yang gua suka actually karena gua udah punya anak ya, child lock-nya. Dilihat child lock-nya itu sangat simple cara operasionalnya. Karena ada beberapa mobil yang child lock-nya itu harus pakai koin lah, harus pakai kuncinya lah. Ini enak nih. Jadi tinggal digeser doang kanan kiri. Dan kalau gua rasain sih nggak terlalu gampang gitu digeser-geser yang mengakibatkan bisa unintentionally atau istilahnya apa ya, nggak sengaja kegeser gitu. Tuh kan child lock dipegang sama child. Di sini ada juga indikator lampu yang berfungsi untuk memberikan apa namanya peringatan, mungkin misalkan pas ada yang buka pintu lagi malam-malam gitu, nggak tahu pintu lagi kebuka. Nah dari jauh tuh kalau ada lampu kayak gini biasanya kelihatan tuh, oh ada yang lagi buka pintu gitu. Oke, kita bakal cobain recliningnya nih seperti apa yang di dalam row kedua, yuk. Oke, gua udah duduk di row kedua. Oke sih, ininya bahannya ini synthetic leather, jelas. Busanya enak, apalagi busa ini, wah surprisingly enak nih busanya. Jadi kayak bukan busa spring bed ya, tapi istilahnya enak aja sih ininya. Di kisaran harga segini mungkin ini lumayan enak. Oke, recliningnya kita coba. Kita hit. Oh, ini bukan reclining ternyata. Sebentar, coba. Oh iya, benar. Oke, benar. Ini reclining, jadi kita tarik tosnya ke atas. Ini kita bisa mundur ke belakang. Kita lihat seberapa. Oh, oke, ini maksimal. Jadi ini posisi yang paling mentok ya. Legroomnya kurang sih kalau gua pribadi. Sama yang gua agak nggak oke menurut gua itu ini, paha gua nggak sempurna ditopang sama kursinya. Kursinya enak, busanya enak, dia kurang menopang aja, jadi di situ sih mungkin minusnya di sini. Kompartemen depan ini bagus, banyak ininya, apa namanya, pocket-pocketnya, oke. Bahannya sama, letternya. Di bagian handle udah soft touch juga. Ini ada aksen apa nih, karbon juga sih, tapi sebenarnya plastik. Oke, silver. Speaker. Di bagian depannya di sini ada kontrol blower belakang. Oh, oke. Blowernya dia nggak di tengah karena ini ada panoramic roof ya. Di sini ada panoramic roofnya, dia nggak ada di situ. Jadi blowernya itu ada di belakang. Oke, di sini ada pengaturannya, cuman speed fan blowernya aja. Blower speed fan-nya ada 4 step, 1, 2, 3, 4 dan off. Oke. Dan di sini ada pocket tempat naruh HP sepertinya, tempat naruh handphone. Ada 2 port charging, USB-A dan USB-C. Mudahan udah fast charging ya. Oke. Oh ya, di tengah dari row keduanya ini bisa dijadiin apa nih? Dijadiin handrest. Ada cup holdernya juga, standar lah. Ini nggak usah dibahas. Oke. Sekarang kita coba masuk ke row 3-nya dulu deh. Yuk. Cara masuknya adalah seperti biasa. Ini gua appreciate nih, mobil-mobil yang desain cara masuk ke row 3-nya itu nggak ribet. Gua seneng nih kalau di sini. Kenapa? Karena ada mobil yang di sinilah. Padahal kan yang gampang diraih oleh tangan itu ya di atas sini. Nah, jadi kita buka ininya. Ini tarik nih, ini oke banget nih. Desainnya di sini, jadi jangan di bawah. Oke. Oh, sekali one touch tumble dia berarti ya. Kita tarik, dia langsung maju ke depan.
Berarti akses ke row 3-nya cukup simpel. Jadi kalau kita masuk, tinggal masuk aja. Oke, row 3-nya. Ini sepertinya row 3-nya nggak buat dewasa sih menurut saya. Iya, nggak banget buat dewasa. Mungkin jangan dipaksain untuk orang dewasa di belakang. Tapi buat anak-anak cakep. Oke, mungkin begitu dari row belakang. Fun fact, dia ini door lock-nya ya masih pakai yang tusuk sate, guys. Mobil mahal masih pakai tusuk sate. Nah, ini mobil populer banget kayak di Gias 2024 ini. Kita pas syuting ini lebih banyak nungguin orang. Jadi kita gerasa gerusuk aja. Mungkin orang udah mulai ngelirik mobil MPV terus elektrik. Ini kalau kita lihat dari kejauhan, ada ambient light-nya tuh. Tuh, lihat tuh sana. Coba. Ambient light-nya warna biru. Cakep sih. Tapi kayaknya mayoritas dari dashboard-nya sepintas sih lihat plastik sih, full plastik sih. Nah, yuk kita coba duduk di bangku penumpang depan. Oke, bangku penumpang depan. Oke, yang pertama dia udah electric seat. Electric seat ya. Di bangku penumpangnya juga udah electric seat. Ada gundukan sedikit di sini. Lumayan ngeselin nih gundukannya. Jadi sedikit menghambat penumpang depan, ya kan? Di sini ada lubang apa ya? Kayaknya nih nggak mungkin Twitter deh. Nggak mungkin Twitter ini, kayak bisa jadi ya, tapi feeling kalau kita masukin tangan nih jari, nggak jelas kemana larinya tuh. Dashboardnya nggak terlalu fan, nggak terlalu suka, tapi nggak nganggep jelek juga sih, jadi biasa ya. B aja sih dashboardnya. Ini cuma hitam terus sini ada carbon lining silver ya. Oke. Kompartemen depannya penumpang udah soft open. Oke, kalau kita ngomongin soal entertainment unitnya, di sini udah ada iPad nih kayaknya nih ya. Coba kita putar deh dikit. Oke. Ya ini standar BYD sama kayak yang waktu itu kita bahas di BYD Seal ya. Tapi ini berapa inch-nya kurang lebih mungkin sekitar 14 in, 14 in lah ini. Blower AC-nya gue suka yang di sini. Jadi dia nggak di atas, gue paling nggak suka blower AC di atas karena kena muka langsung. Cakep di sini. Kompartemen tengahnya, oh keren nih. Ada nggak dua ya? Kayaknya sih ini 2 wireless charging, ya kan? Jadi nggak perlu berantem kalau mau ngecas, tinggal taruh si supir sama si penumpang, ya kan? Persneling ada di sini, standar, ya kan? Dan ada banyak tombol-tombol. Ada satu kompartemen buat naruh HP, 2 cup holder, sama satu pocket dashboard. Interestingly di dalamnya juga ada port lagi nih. Ada USB-A, USB-C, ada 12 volt lighter. Nah, ini lucu nih. Kenapa ada slot micro SD di sini? Nih, slot micro SD. Kayaknya ini mobilnya bisa buat foto-foto juga nih kayaknya. Kita kan biasanya pakai micro SD buat di kamera ya. Mungkin nanti kita cari tahu tuh kenapa ada slot micro SD di situ. Oke. Yuk kita ke sisi driver. Oke, driver seat. Sama kayak passenger seat tadi. Elektrik dan oke, mungkin yang pertama gue mau bahas fitur naik turunin seatnya itu cuman bisa naik turunin yang belakang nih. Depan nggak bisa dinaikin. Jadi kaki gue ngambang, paha gue ngambang nih. Dan naikin head adjusternya, naikin seatnya pun itu dia naik semua. Jadi satu kursinya naik semua. Jadi bukan perbagian depan atau belakangnya gitu yang naik. Itu dari seatnya. Steering wheel enak. Ini synthetic leather, BYD logo biasa. Ada mode. Oke. Again, ini gua appreciate banget. Turun naik itu pakai scrolling bukan pakai button, karena bakal ribet banget kalau pakai button tuh.
ada teleponi, ada voice command. Di sini ada, nah seperti yang tadi gue bilang, karena di depan ada radar, ini ada adaptive cruise control, ini ada tombol pengatur jarak, ini resume set buat cruise controlnya. Oh, lucu nih, dia punya tombol di sini buat muter si head unitnya, entertainment unitnya, ada tombolnya di steering wheel. Jadi cakep. Kamera 360 ada juga tombolnya di sini. Jadi kita bisa lihat sekeliling cuman dari pencetan ini. Soalnya beberapa mobil tuh pencetannya harus di sisi konsol atau dashboard. Jadi ini oke nih. Penempatannya sangat berguna di sini. Karena kalau lagi nyetir kan masa harus nyari lagi tombolnya di sisi konsol. Speedometer dia kombinasi analog dan digital. Analognya di kiri kanan, digital MID-nya di tengah di situ. Oke, standar lah. Kalau mau lihat detailnya, nonton YouTuber lain aja nanti. Start of engine di sini, fuse box. Oke, ini ada tombol buat buka tutup bagasi belakang. Di sisi kompartemen sini, seperti biasa ini lubangnya nggak jelas, ini Twitter pasti, tapi gue nggak tahu kenapa Twitternya kayak gini. Dikasih yang bagusan dikit, terus soalnya ini karetnya nggak enak banget nih. Oh, baru tahu nih kenapa. Ini sambungan buat AC. Kenapa? Karena begitu pintunya ditutup, karet ini akan nyatu ke sini nih, ke bagian ini. Jadi blower AC-nya masuk ke sini dan keluar di atas ini. Tuh. Ya antara AC atau enggak suara lah, audio, tapi feeling gue sih AC. Oke, seperti biasa di sini ada kontrol retract, mirror, lock, sama ini cakep nih. Semua kacanya itu udah auto up and down. Jadi cakep. Wah, akhirnya gila ini review, bukan review ya, bahas BYD M6 ini membutuhkan energi yang 3 kali atau 4 kali lipat dari mobil-mobil lainnya. Kenapa? Karena rame banget. Ini kayaknya orang pada suka semua sama mobil ini. Jadi penasaran pengen coba. Jadi kalau kalian pengen coba mobil ini atau istilahnya setidaknya pengen lihat, datang aja ke Gias SBSD tahun ini 2024. Oke, sekian aja dari gua udah capek nih ngomongnya, jadi bye-bye.